Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maela Sari. Saya dari kelas 7XC. Saya anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi kerangka penulisan makalah untuk tujuan publikasi ilmiah nasional dan analisis data dan menyusun hasil. Menurut Sugandar, makalah ilmiah adalah karya tulis hasil studi ilmiah yang berisi masalah dan pembahasan. Dilihat dari segi prinsip dan prosedur ilmiahnya, makalah menyerupai laporan penelitian sederhana. Makalah ditulis sebagai suatu saran pemecah masalah secara ilmiah. Pentingnya publikasi ilmiah terutama pada jurnal-jurnal yang bereputasi tingkat nasional maupun internasional untuk kebutuhan pendidikan maupun penelitian. Reputasi nasional tentunya ukurannya adalah terakreditasi Sinta Dikti, sedangkan reputasi internasional salah satu ukurannya adalah terindeks Scopus. Selain itu, dengan adanya persyaratan untuk kenaikan jabatan untuk dosen, peneliti, guru, prekayasa, serta fungsional lainnya yang juga membutuhkan naskahnya untuk masuk dalam publikasi jurnal nasional. Kebutuhan lainnya adalah persyaratan bagi para calon dosen untuk mempertahankan tunjangan kehormatan, jabatan guru besar dan lektor kepala sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017. Poin pertama, kita membahas kerangka penulisan makalah untuk tujuan publikasi nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul penelitian. Sudah pasti ketika mau menulis penelitian pasti sudah menentukan judul penelitiannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nama-nama penulis. Nah, yang ketiga, abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang memuat 150-200 kata. Abstrak juga memuat keseluruhan yang terdapat dalam makalah, mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil-hasil temuan yang didapatkan, dan simpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu, abstrak juga tanpa mencantumkan singkatan-singkatan yang sulit dipahami atau tidak lazim. Di dalam abstrak terdapat kata kunci yang biasanya terdiri dari maksimal 5 kata utama dan terpilih. Pemilihan kata kunci harus mewakili keseluruhan isi naskah karya ilmiah. Lalu abstrak juga dipersiapkan dengan baik untuk membantu pembaca mengenali isi pokok dari sebuah makalah yang dibuat secara mudah dan akurat. Yang keempat, ada pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, pengantar pentingnya penelitian yang akan dikaji, dan dasar pemikiran untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Pendahuluan seharusnya bagian yang memberi informasi tentang beberapa unsur. Item-item yang disebutkan di bagian abstrak diuraikan secara lebih rinci di bagian pendahuluan. Hal-hal yang sedikitnya ada dalam pendahuluan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran topik yang akan dikaji agar topik tidak melebar kemana-mana, dan terakhir metode penelitian. Banyak sekali pendahuluan yang tidak diawali dengan deskripsi fenomena, data, atau fakta-fakta yang melatar belakangi munculnya permasalahan studi, sehingga ketajaman rasionalitasnya tidak ditemukan. Metodologi untuk tahapan penelitian seperti proses pengumpulan data, teknik analisis data juga harus dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, poin kelima yaitu landasan teori. Landasan teori harus memuat teori-teori yang didapatkan dari tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Lalu yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menampilkan data-data yang didapatkan dari penelitian, pengolahan data, hasil penelitian, dan hasil-hasil temuan dari penelitian. Pembahasan menjelaskan secara detail hasil dari penelitian, menafsirkan hasil yang dikaitkan dengan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut, memodifikasi teori yang sudah ada sebelumnya, atau menyusun teori baru yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Namun, di Indonesia masih banyak makalah yang belum membandingkan aspek-aspek temuan yang penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam banyak makalah memiliki dampak yang lemah bagi pengembangan keilmuan maupun realita di lapangan. Poin ketujuh yaitu pembahasan atau diskusi. Bagian diskusi setidaknya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama, membangun koneksi dengan teori, debat dengan masalah. Caranya dengan mengaitkan temuan kita dengan masalah-masalah penting di awal bidang yang kita studi, dan pengaruhnya bagi teori lain di bidang yang sama dengan minat studi yang sedang kita teliti. Tujuan kedua yaitu menawarkan tempat untuk menanggapi kritikan pembaca, untuk merasionalkan hasil temuan yang aneh dan prediksi yang terlihat tidak mendukung, untuk membahas hal-hal yang membosankan namun kemungkinan ada pembaca yang akan menanyakannya menurut Silpia 2015 halaman 138. Selanjutnya poin 8. Poin 8 yaitu simpulan. Simpulan sebenarnya bukan hasil temuan yang dipersingkat, melainkan sesuatu yang disimpulkan setelah melakukan proses pembahasan, termasuk setelah membandingkan dengan temuan yang berbeda atau teori lain yang bertolak belakang. Simpulan yang harusnya lebih kaya daripada result atau finding penelitian, menurut Kendall 2015-143. Sebuah kesimpulan baiknya dirumuskan secara konseptual sehingga dapat menjadi sumbangsi bagi minat keilmuan tertentu, diterapkan pada suatu situasi dan memiliki nilai-nilai universal. Poin 9 ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi yang terkait dengan penelitian. Daftar pustaka minimal ada 10 referensi, baik itu referensi dari jurnal nasional, jurnal internasional maupun proceeding, dan semua referensi dianjurkan yang mutakhir atau up to date. Selanjutnya, poin B, ada analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang penting, karena dengan analisis data dapat mencapai tujuan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam menganalisis data perlu dipahami keberadaan data itu sendiri. Yaitu secara garis besar analisis data digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama analisis data bermuatan kualitatif dan yang kedua analisis data bermuatan kuantitatif. Yang pertama ada analisis data bermuatan kualitatif. Analisis data bermuatan kualitatif yaitu menganalisis informasi yang terdokumentasi dalam bentuk media, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan karya ilmiah yang sedang dibuat, sehingga bisa memperkuat argumentasi penulis. Dalam penyelesaian makalah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan topik penelitian yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada analisis data bermuatan kuantitatif, itu penelitian berupa angka-angka statistik. Ini digunakan oleh peneliti yang meneliti sesuatu dengan melakukan pengukuran-pengukuran tertentu yang sudah jelas instrumennya. Selanjutnya yaitu menyusun hasil. Pada bagian ini menunjukkan hasil dari analisis data. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk daftar atau tabel, grafik, diagram, atau bentuk lain dan ditempatkan dekat dengan pembahasan agar pembaca lebih mudah memahaminya. Lalu yang kedua
Hasil penelitian berupa penjelasan teoritis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebaiknya hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu maupun yang hasil penelitiannya yang relevan dengan yang diteliti. Lalu yang ketiga, hasil penelitian ini biasanya bersifat naratif. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan dari pembahasan dari materi saya yaitu makalah dengan tujuan publikasi nasional harus memenuhi syarat yang secara baku telah ditetapkan dan harus dipahami sehingga kesulitan-kesulitan dalam penyusunannya dapat diatasi dengan strategi pemahaman tersebut. Dan makalah juga harus hasil penelitian yang diperoleh dari tahapan-tahapan metode ilmiah yang lengkap.